Bye.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amittana bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahi kalawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas Ar-Rahimi kang asih. Qala bakal dawuh sapa Muhammadun ki Muhammad. Huwa utai Muhammad iku ibnu Malikin anak lanange ki Malik. Ahmadu indauh Ahmadu ila akhirih. Ahmadu muji sapa ingsun Rabbi ing pangeran ingsun Allah hanya tanya Allah khairu malikin kang leuwih baguse kang ngratoni utawa ngalem ingsun ing leuwih baguse kang ngratoni. Musallian hale nyuwun akan rahmat ta'udin sapa ingsun ala nabi ingatase kangjeng nabi al mustafa kang den pilih wa alihi lan keluargane nabi al mustakmirina pira-pira kang nyampurnaaken asyarafa ing kamulyan. Wa asta'inu lan nyuwun tulung sapa ingsun Allah ing Allah fi alfiyah ing atase ngangget sewubet. Maqasidun nahwi utawi pira-pira sejana ilmu nahwu biha ing dalam alfiyah iku mahwiyatun den kumpul akan
tuqarribu kang gampang akan opo alfiyah al-aqsa ing perkara kang angel bilaftin kelawan lafad mujazin kang den ringkes opo lafad watab sutulan beber opo alfiyah al-badla ing peparing Allah biwaktin kelawan janji munjazin kang den lestari akan watab tabi lan natrapi opo alfiyah ridwan ing ridha bighairi sukhtin kelawan tanpa belum payaqatan halaikan ngumpuli opo alfiyah tabni Mu'ti ing alfiyahnya Ibnu Mu'ti wahwa utawi Ibnu Mu'ti disabekin sebab oleh heding ini Ibnu Mu'ti iku haizin markolin sopa Ibnu Mu'ti tafdilan ing keutamaan mustaujibun terkang haki sopa Ibnu Mu'ti sanai ing pengalam ingsun al-jamila kang bagus wallahu utawi Allah iku yakdi muga-muga mutus sapa Allah li maring ingsun walahu lan maring Ibnu Mu'ti bihibatin kalawan pira-pira peparing wa piratin kang sampurna fi darajatil akhirati ing dalam pira-pira derajat akhirat. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang nadhaman alfiyah sesuai dengan apa yang telah saya pelajari di pondok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Malikin. Lafaz qala di sini merupakan syughat fi'il madhi, yang mana fi'il madhi itu menunjukkan zaman yang telah lampau. Maksudnya, fi'il madhi kan untuk menunjukkan pekerjaan yang telah terjadi. Jadi seharusnya lafaz qala ini terletak di akhir nadham. Tetapi mengapa di sini lafaz qala diletakkan di awal ucapan tianadin? Ternyata situ ada uktah atau makna yang tersimpan. Seperti pada Al-Quran, atas teman-teman bakal teko opo amrullahi perkaranya Allah tegese kiamat. Kiamat belum terjadi, tetapi di sini menggunakan fi'il madhi. Nah, di situ ada nuktah atau makna yang tersimpan seperti halnya lafaz qala tersebut. Itu sesuai dengan kaidah dalam kitab maksud yang berbunyi wasil madhi li'atin awradu wa qallabu li nuktatin wa ansyadu. Sigat fi'il madhi terkadang didatangkan dengan makna fi'il mudhari. Para ulama membalikan fi'il mudhari dibentuk dengan bentuk fi'il madhi karena ada nuktah atau makna yang tersimpan. Nuktahnya itu ada kalanya litahaqquqil wusul untuk menyatakan terjadinya, ada kalanya litahaqquqil wuqu untuk menyatakan sampainya, dan ada kalanya litahaqquqil madlub untuk menyatakan perkara yang disangka. Selanjutnya Muhammadun huwa ibnu Malikin. Lafaz Muhammad di sini merupakan fa'il dari lafaz qala. Jadi yang akan berkata adalah Ki Muhammad, yang mana Ki Muhammad ini merupakan putra dari Imam Malik. Sebenarnya Imam Malik itu bukanlah ayahnya, tetapi kakeknya, dan ayah Ki Muhammad adalah Ki Abdullah. Alasan mengapa dinisbatkan pada kakeknya itu karena saking terkenalnya kakeknya. Juga karena jika dinisbatkan pada ayahnya, khawatir keliru dengan Kangjeng Nabi Muhammad yang ayahnya pun bernama Abdullah juga. Selanjutnya Ahmadu Rabbillah khairu malikin. Lafaz ini merupakan mahallul qaulnya. Jadi isi dari apa yang akan diucapkan oleh Ki Nazim adalah Ahmadu Rabbillah khairu malikin, yang maknanya saya memuji pada Tuhanku yaitu Allah yang merupakan lebih bagusnya zat yang merajai. Lafaz khairu malikin di sini merupakan naat dari lafaz Allah, dan lafaz khairu malikin ini bisa menjadi naat man'ut, bisa menjadi naat maktub. Kalau menjadi naat man'ut, maka maknanya kang lebih bagusnya kang ngeratoni, dan harus ikut pada man'utnya dari segi i'rab, mudzakkar muannas dan ma'rifat nakirahnya. Kalau menjadi naat maktub, maknanya ngalem ingsun ing leuwih bagusnya kang ngeratoni, dan harus ada qasdun atau ada kalanya bi qasdil madhi, ada kalanya bi qasdil dzam, dan ada kalanya bi qasdit tarahum. Dan penakdirannya Ahmadu Rabbi a'ni khairu maliki. Ahmadu Rabbi, saya memuji Tuhanku, a'ni yang aku maksud khairu malikin, lebih bagusnya zat yang merajai. Selanjutnya musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafah. Jadi Ki Nazim memuji pada Allah sambil bersalawat atau memintakan rahmat
salam penghormatan semoga tercurah kepada Kangjeng Nabi yang dipilih. Wa alihil mustakmilina syarafa, dan semoga salam penghormatan tercurah juga kepada keluarga Kangjeng Nabi yang menyempurnakan kemuliaan. Yang dimaksud keluarga di sini adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Selanjutnya wa asta'inullaha bi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Kemudian kata Nadim, saya meminta pertolongan pada Allah atas mengarang 1000 bait yang mana tujuan-tujuan ilmu nahwu itu tercakup di dalamnya. Jadi semua kaidah ilmu nahwu itu ada di dalam kitab Alfiyah, yang mana nazaman Alfiyah ini tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul bazla biwaqtin munjazi. Jadi adanya nazaman Alfiyah ini memudahkan perkara yang sulit dengan lafaz yang diringkas. Maksudnya, sesuatu yang tadinya sulit untuk dipahami akan lebih mudah dipahami ketika mempelajari dan memahami Alfiyah. Bilafdin mujazi, dengan lafaz yang diringkas. Karena memang ada nazaman ilmu nahwu yang tidak ringkas daripada Alfiyah, yaitu karangan Ibnu Mu'ti yang berjumlah 4000 bait. Wa tabsutul badla biwaqtin munjazi, dan nazaman Alfiyah ini meluaskan pemberian Allah dengan janji yang lestari. Maksud janji yang lestari adalah janji setelah mempelajari Alfiyah yakin paham dengan ilmu yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya watak tabi ridwan bi ghairi sukhti, dan nazaman Alfiyah ini mengharap ridho dari Allah dan dari orang yang mempelajarinya dengan ridho yang tanpa dibarengi rasa benci. Di sini dicantumkan ridwan bi ghairi sukhti, ridho yang tanpa dibarengi rasa benci, karena memang ada ridho yang dibarengi rasa benci. Seperti ada seseorang menangkap ikan, tangannya terluka karena ikan tersebut, tapi akhirnya ikannya tertangkap. Dia ridho karena mendapatkan ikan dan dia benci karena tangannya terluka. Kalau ridho tanpa dibarengi rasa benci, misalkan ada seseorang lewat di kolam lele, tanpa ia tangkap ikannya melompat sendiri ke hadapan orang tadi, dan dengan mudah ia bisa mendapatkannya. Nah, ini yang dimaksud ridho tanpa dibarengi rasa benci. Dia ridho karena mendapatkan ikan dan dia tidak benci karena tidak terluka. Seperti itu pula Kiai Nadim mengharapkan ridho dari Allah dan dari orang jari Alfiyah ini dengan tanpa dibarengi rasa benci. Wa huwa bisabqin haizul tafdila fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Jadi adanya nazaman Alfiyah ini mengungguli terhadap Alfiyahnya Ibnu Mu'ti, karena memang karangan Ibnu Mu'ti itu bukan berjumlah 1000 bait tetapi berjumlah 4000 bait. Walaupun Alfiyah ini jauh lebih ringkas daripada karangan Ibnu Mu'ti, tetapi kandungannya tetap setara. Maksudnya tetap saja isinya mencakup seluruh kaidah-kaidah ilmu nahwu. Maka karena itulah Ki Nadim merasa bahwa karangannya itu lebih unggul daripada karangan huruf. Al-Kisah, setelah beliau sampai pada bait ini, yaitu fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti, beliau malah merasa kebingungan untuk melanjutkan karangannya. Padahal di awal sebenarnya sudah tergambar, sudah terlihat apa yang ada di benak beliau. Tapi entah mengapa setelah beliau sampai pada bait ini, yaitu fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti, beliau malah merasa bingung apa yang harus diungkapkan setelahnya, sehingga beliau belum bisa melanjutkan karangannya. Bahkan karangannya ini belum beliau lanjutkan sampai berhari-hari. Di suatu malam, beliau bermimpi bertemu dengan gurunya, yaitu Ibnu Mu'ti. Gurunya bertanya, "Sedang apa, hai muridku?" "Anu, saya sedang mengarang kitab." "Lalu?" "Saya bingung, saya harus bagaimana?" "Lanjutkan." "Bagaimana melanjutkannya? Saya tidak tahu." "Coba bacakan dari awal." Akhirnya Ki Nadim membacakan dari bait awal sampai bait ini. Setelah itu gurunya tiba-tiba menghilang, dan kemudian Ki Nadim terperanjat dari mimpinya dan beliau menyadari kesalahannya. Setelah beliau menyadari kesalahannya, maka disusullah oleh bait wa huwa bisabqin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Ibnu Mu'ti mendapatkan keutamaan karena beliau lebih terdahulu. Mustaujibun sana'iyal jamila, juga berhak mendapatkan pujianku yang bagus. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu bi darajatil akhirah. Semoga Allah menetapkan kepadaku dan kepada Ibnu Mu'ti dengan pemberian yang sempurna pada derajat akhirat.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan.